Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Umah dengan NIM 124030085. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku. Pembahasan yang kedua yaitu ciri ragam bahasa baku. Ciri ragam bahasa baku dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penggunaan kaidah atau tata bahasa normatif. Contohnya, acara itu sedang kami ikuti, bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua yaitu penggunaan kata baku. Contohnya, cantik sekali, bukan cantik banget. Penggunaan yang ketiga yaitu penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Contohnya, kalau, bukan kalau. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kalimat secara efektif sesuai maksud aslinya. Selanjutnya yaitu kaidah bahasa. Kaidah bahasa meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah tata bunyi, tata bahasa, kosakata, ejaan, dan makna. Baiklah, kita akan membahas tentang aspek kaidah. Yang pertama yaitu tata bunyi atau fonologi. Jika kita telah menerima bunyi F atau V dan Z, oleh karena itu kata-kata yang benar adalah fajar, fakir miskin, variabel, vitamin, zakat, zebra. Bukannya kita malah menyebutkan kata fajar, fakir, variabel, vitamin, zakat, dan zebra. Karena kita awalannya mendengar huruf F, V, dan Z, bukannya mendengar huruf P. Baiklah, adapun yang kedua yaitu tata bahasa atau kalimat. Pada aspek tata bahasa, mengenai bentuk kata, misalnya bentuk yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, mengebut, tegakkan, dan pertanggungjawaban, bukan obah, rubah, nyari, kedesak, ngebut, tegakkan, pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu kosakata atau yang disebut termasuk istilah. Pada aspek kosakata, daripada kata-kata seperti bilang, kasih, entar, dan udah, lebih baik berkata atau mengatakan memberi, sebentar, dan sudah. Yang keempat yaitu ejaan. Kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut dari segi pemisahan dan penggabungannya. Contoh ejaan pada penggunaan kata di. Yang pertama yaitu saat menunjukkan tempat. Ambil bukumu di meja. Yang benar yaitu ambil bukumu di meja. Dan yang kedua yaitu saat menunjukkan pekerjaan. Silahkan dimakan. Yang benar yaitu silahkan dimakan. Di-nya tidak dipisah dengan makannya. Dari segi makna, pemakaian bahasa yang benar bertalian dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Misalnya, dalam bahasa ilmu tidak tepat digunakan kata yang bermakna konotatif. Contohnya, kata kiasan. Tidak tepat digunakan dalam ragam bahasa ilmu. Dan materi yang terakhir yaitu tentang ragam bahasa. Lihat dari segi penuturannya, ragam bahasa dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dari ragam daerah atau dialek. Luasnya wilayah pemakaian bahasa Indonesia itu menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang dipakai di satu daerah berbeda dari bahasa Indonesia yang dipakai di daerah lainnya. Yang kedua yaitu ragam bahasa terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya video, film, kompleks, pelajar, dan vitamin. Dan terakhir yaitu ragam bahasa resmi dan beragam bahasa tak resmi. Misalnya kita dapat mengamati bahasa seorang bawahan atau petugas ketika melapor kepada atasannya atau pimpinannya, atau bahasa perintah atasan kepada bawahannya. Sekian materi pada video kali ini. Selebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.